6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau yang berhasap 2, ada di Wakatobi 1, ada di Buton 1, Pasar Wajo. Harapannya pertama-tama itu adalah kita tinjau dulu dari segi bersedekahnya, bahwa memang Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. BPPM KHP Bau-Bau mendorong seluruh perusahaan dapat mengantongi sertifikat untuk menaikkan status usaha perikanannya. Anak-anak Perwanida Bau-Bau melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan sekitar 200 kotak makanan dan 50 Al-Quran kepada santri di Pondok Ijtihad Al-Hamidah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, 27 Januari 2025 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, berita yang pertama, di wilayah kerja BPPM KHP Bau-Bau, baru 2 perusahaan perikanan yang menerapkan standar sistem analisa bahaya dan standar sistem analisa dan pengendalian titik kritis. Karena itu BPPM KHP Bau-Bau mendorong seluruh perusahaan dapat mengantongi sertifikat untuk menaikkan status Badan Perencanaan Pembangunan untuk menaikkan status usaha perikanannya. Informasi selengkapnya pendengar kami hadirkan bersama Waode Nurliani. Sertifikasi perikanan menjadi syarat wajib bagi perusahaan perikanan untuk bisa mengekspor komoditi ke luar negeri. Selain menjaga mutu dan kualitas hasil perikanan, sertifikasi perikanan memiliki banyak manfaat, beberapa di antaranya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk, meningkatkan daya saing produk perikanan, memenuhi persyaratan ekspor produk perikanan, serta membuka peluang karir di sektor perikanan dan membantu menjaga kesehatan lautan. Sejauh ini di wilayah kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPM-HKP Bau-Bau, terdapat 2 unit perusahaan perikanan yang mengantongi sertifikat HACCP atau Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis. Kedua perusahaan tersebut berada di Wakatobi dan Kabupaten Buton. Kepala BPPM-HKP Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya menjelaskan, sertifikasi jenis ini merupakan standar internasional yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang memproduksi, memproses atau memperdagangkan makanan. Memiliki sertifikat jenis HACCP, perusahaan perikanan dapat ekspor ke luar negeri. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki sertifikat CPIB, jumlahnya lebih banyak. Terdata 35 perusahaan dari 100 lebih perusahaan perikanan yang tersebar di wilayah Kepulauan Buton dan Daratan Muna. Wilayah Keptonnya Kalau yang berhasap 2, ada di Wakatobi 1, ada di Buton 1, Pasar Wajo. Tapi kalau yang ber-CPIB dulu ya, cara pengolahan ikan yang baik, sekarang mungkin nanti akan kami perbarui, itu ada 35 perusahaan. Tapi kalau secara besar sudah ratusan sebenarnya pengusaha perikanan itu. Untuk itu, BPPM-HKP Bau-Bau mendorong perusahaan perikanan di wilayah kerjanya mengantongi sertifikat perikanan. Para pelaku perikanan dapat memanfaatkan layanan di BPPM-HKP Bau-Bau untuk menaikkan status usaha perikanannya. Terdapat 9 jenis sertifikasi produk perikanan yang dilayani di kantor BPPM-HKP Bau-Bau. Beberapa di antaranya seperti sertifikat cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB. Selanjutnya, sertifikasi produk perikanan pasca panen meliputi sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP, serta sertifikat Informasi lainnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Bau-Bau melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan alokasi insentif fiskal kategori kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan ekstrim. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah OPD pengampu program pengentasan kemiskinan ekstrim pada Jumat 24 Januari 2025 lalu. Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Dahrul Dahlan, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah refleksi untuk mengukur capaian, mendengar masukan, dan merancang langkah strategis ke depan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dikatakan dari hasil evaluasi, secara umum sekira 96% dana insentif fiskal yang terdistribusi ke 200.000 satu kepala keluarga bisa terlaksana dengan baik. Namun masih ada 4% yang belum terlaksana karena beberapa kendala di lapangan. Kendala-kendala tersebut, kata Dahrul, akan menjadi catatan untuk perbaikan di tahun-tahun ke depannya. Ia menyebutkan beberapa hal penting dari hasil rapat evaluasi adalah bahwa pendekatan penanganan kemiskinan ekstrim harus dilakukan secara kolaborasi, paripurna, dan holistik. Tidak hanya dipandang dari sisi ekonominya saja, namun perlu dilihat juga dari sisi yang lebih luas. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, anak-anak TK Perwanida Bau-Bau melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan sekitar 200 kotak makanan dan 50 Al-Quran kepada 112 santri di Pondok Ijtihad Al-Hamidah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Harapannya pertama-tama itu adalah kita tinjau dulu dari segi bersedekahnya bahwa memang Raudatul Atfa atau RA Perwanida Bau-Bau melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan sekitar 200 kotak makanan dan 50 Al-Quran kepada 112 santri di Pondok Ijtihad Al-Hamidah pada Sabtu 25 Januari 2025. Kegiatan ini juga melibatkan orang tua dan guru sebagai pendamping para anak-anak RA Perwanida. Untuk mendukung acara ini, rombongan dari RA Perwanida Bau-Bau menggunakan 7 bus yang dibiayai oleh pihak sekolah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak RA Perwanida untuk berbagi, di mana setiap anak memberikan 1 kotak makanan dan air mineral. Beberapa anak bahkan memberikan 2 kotak sekaligus sebagai bentuk kepedulian. Kepala RA Perwanida Bau-Bau, Waode Mulyani, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang dilaksanakan pihaknya. ini kan kegiatan kita berkunjung ke pesantren itu termasuk program juga Kementerian Agama. Artinya programnya Kementerian Agama juga, jadi kita juga mendukung apa yang menjadi program Kementerian Agama terutama di pelayanan umat. Lebih lanjut, Mulyani mengatakan kegiatan berbagi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian sejak dini kepada anak-anak. Harapannya pertama-tama itu adalah kita tinjau dulu dari segi bersedekahnya bahwa memang dalam hidup ini anak itu diajarkan sedini mungkin tentang kegiatan berbagi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bawa ke pondok itu mudah-mudahan kelak mungkin mereka ketika mereka memasuki jenjang pendidikan mungkin SD atau jenjang SMP, mungkin mereka ada ketertarikan. Mulyani mengatakan melalui kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana untuk memohon keberkahan bagi keluarga besar RA Perwanida serta mendatangkan kesehatan dan kemajuan. Ia mengatakan saat ini RA Perwanida Bau-Bau memiliki sekitar 230 murid dan jumlah tersebut diharapkan terus bertambah setiap tahunnya. Setelah acara berbagi, keluarga besar RA Perwanida Bau-Bau melanjutkan dengan kegiatan family gathering di Pantai Nirwana. Mulyani mengatakan acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar keluarga besar RA Perwanida dalam menyambut bulan suci Ramadan. Supaya kalau ada yang selama ini kita pembelajaran mungkin ada unek, ada kejanggalan di hati, dengan kegiatan ini melebur. Dengan kegiatan ini, RA Perwanida Bau-Bau berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun generasi yang peduli dan berbagi kepada sesama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Bau-Bau menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana kebakaran di Kelurahan Lipu yang menghanguskan 4 unit rumah warga. Kepedulian para mahasiswa terlihat dengan berpartisipasi terhadap aksi sosial penggalangan dana untuk para korban. Pengumpulan donasi oleh para mahasiswa
telah dimulai 25 Januari 2025 malam. Rencananya open donasi ini akan berjalan selama kurang dari sepekan hingga 30 Januari 2025. Sampai dengan kemarin sore, total donasi yang berhasil dikumpulkan di atas 1 juta rupiah. Selain uang tunai, warga yang peduli juga mengumpulkan bantuan berupa pakaian layak. Tiwi Anidia, salah satu panitia penggalang donasi, mengatakan salah satu korban kebakaran merupakan mahasiswa program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Bau-Bau. Ia mengatakan tujuan penggalangan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban. Selain dalam bentuk uang, mahasiswa Prodi RMIK Politeknik juga menerima sumbangan berupa pakaian layak, sembako hingga peralatan rumah tangga. Donasi fisik dapat diantar langsung di Laboratorium Politeknik Bau-Bau atau Gedung Orange. Adapun kontak person yang dapat dihubungi untuk berdonasi uang lewat kontak 0822 7614 5652 atas nama Gita dan 0823 4863 4600 atas nama Tiwi. Donasi juga dapat dikirim langsung lewat rekening Bank BNI 1803 580967 atas nama Tiwi Anidia. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPP MKHP Bau-Bau mendorong seluruh perusahaan dapat mengantongi sertifikasi untuk menaikkan status usaha perikanannya. Anak-anak Perwanida Bau-Bau melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan sekitar 200 kotak makanan dan 50 Al-Quran kepada 112 santri di Pondok Ijtihad Al-Hamidah. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat menikmati liburan Anda.